Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kurniawan dengan NPM 720211309. Di sini saya akan menjelaskan tentang UTS Manajemen SDM lanjutan. Adapun soal UTS sebagai berikut. Mahasiswa diminta melakukan wawancara dengan menggunakan 5W plus 1H kepada pengusaha yang memiliki bisnis online terkait tentang konflik dan stres kerja di dalam bisnis online-nya. Analisis menggunakan keilmuan yang telah dipelajari dan berikan solusinya. Oke, di sini dalam wawancara saya mengalami kendala, jadi saya hanya melakukan wawancara melalui via WhatsApp atau WA ya. Dan di sini narasumber saya bernama Lia Kurniasari. Dia memulai bisnis online dengan berjualan baju, camilan, dan aksesoris. Adapun profil sebagai berikut. Pertama kali dia memulai bisnis hanya iseng-iseng bantu teman. Sembari membantu teman, dia juga mengambil sedikit keuntungan, dan dikarenakan dia tidak kuliah atau nganggur, jadi dia juga mencoba-coba untuk membuka usaha online atau berbisnis sendiri ya. Ya, dengan jualan baju, camilan, aksesoris, dan sebagainya. Oke, sebelum masuk dalam pertanyaan-pertanyaan wawancara ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konflik dan stres kerja. Adapun pengertian konflik. Konflik merupakan suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi, dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Kemudian stres kerja. Stres kerja adalah reaksi seseorang baik secara fisik maupun emosional, dalam kurung mental atau psikis, apabila ada perubahan dari lingkungan yang mengharuskan seseorang menyesuaikan diri. Baik, masuk dalam pertanyaan wawancara yang saya lakukan. Di sini saya melakukan atau memberi 6 pertanyaan kepada narasumber. Adapun pertanyaannya sebagai berikut ya. Yang pertama, apakah dalam bisnis Anda pernah mengalami konflik dan stres kerja? Di sini narasumber saya menjawab bahwa dari awal dia memulai bisnis tidak mengalami konflik dan stres dalam bekerja. Namun di sini dia hanya mengalami beberapa kendala atau masalah. Adapun kendala atau masalah tersebut hanya berupa pesaing bisnis, yaitu tetangganya sendiri yang berjualan sama dengan narasumber saya yang jual. Dan terkadang dia mengalami cibiran dan sampai sosmed atau sosial media yang dia miliki diblok semuanya. Pertanyaan selanjutnya yang kedua, siapa target Anda dalam bisnis online yang Anda lakukan? Narasumber saya menjawab, targetnya adalah semua orang, khususnya masyarakat di lingkungan sekitarnya. Di sini dia hanya menarget kawasan rumahnya saja, dan dia memiliki rencana
dia ingin memperluas sasarannya atau targetnya ya, semua masyarakat Sumenep, Kaliangat, Marengan. 3. Mengapa Anda menjadikan masyarakat sebagai target Anda? 3. Narasumber saya menjawab, karena dia ingin memperkenalkan produk dalam negeri kepada khalayak banyak atau masyarakat. Di sini, karena dia memasok barang dagangannya ya kepada temannya sendiri dan juga masih produk dalam negeri, jadi dia ingin memperkenalkan semua produk kepada masyarakat sekitar, dan juga ada seperti produk buatan sendiri, contohnya cilok pedas, ceker pedas, dan juga ada beberapa lainnya. Dia ingin memperkenalkan produk-produk lokal yang bisalah dikatakan bersaing dengan produk luar atau interlokal ya, kepada masyarakat sekitar. Adapun pertanyaan yang keempat, kapan Anda pertama kalinya memulai bisnis online Anda? Di sini dia mengatakan bahwa pertama kalinya dia memulai bisnisnya yaitu karena diajak oleh mbaknya atau kakaknya sendiri ya, kakak penontonnya, jadi resellernya. Dan dia memulai pada tahun 2020 pada saat dia masih baru-baru lulus SMA. Karena dia tidak kuliah ya, atau bisa dikatakan nganggur ya, dia menjadikan kesempatan atau mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk menghasilkan uang dan juga melakukan aktivitas daripada tidak melakukan aktivitas sama sekali atau dikatakan nganggur ya. Adapun pertanyaan yang kelima, di mana saja yang menjadi tempat atau sasaran dalam bisnis Anda? Di sini dia mengatakan bahwa sasaran atau tempat dia berjualan adalah semua media sosial seperti IG, WA, Twitter, dan lain sebagainya. Dan rencananya di sini dia akan memperluas, bisa dikatakan linknya ya, bisa dikatakan link, dia akan memperluas linknya atau sasarannya juga melalui secara offline, seperti menawarkan kepada teman-temannya ya, tetangga-tetangganya, dan juga menaruh produknya terhadap toko swalayan yang ada di daerahnya sekitar. Terus pertanyaan yang terakhir, bagaimana Anda mengatasi semua masalah atau kendala yang terjadi dalam bisnis yang Anda lakukan? Di sini ya, kendala yang banyak dialami itu bermacam-macam. Tapi paling banyak ada pelanggan atau customer yang hanya banyak bertanya tanpa membeli sesuatu. Hanya bertanya, bertele-tele panjang tapi tidak jadi membeli sesuatu. Dan cara mengatasinya, dia hanya ramah, tamah, sabar dalam menghadapi pelanggan seperti itu. Dan juga katanya kalau tidak salah ada pelanggan yang selalu ribet atau bisa dikatakan banyak maunya, sering komplain ya, dan juga menghadapinya dengan sabar dan hanya fokus dalam menjalankan atau mengedepankan bisnisnya untuk lebih maju. Dilihat dari bisnis
online yang narasumber saya lakukan ini, saya melihat bahwa tidak adanya atau tidak memiliki konflik dan stres kerja dalam bisnis yang dia lakukan. Akan tetapi di sini dia mengalami sedikit masalah atau kendala yang berupa pesaing bisnis, dan pesaing bisnis tersebut merupakan tetangganya sendiri, dan tetangganya sendiri sering memberikan cibiran atau perlakuan, bisa dikatakan perlakuan yang sedikit kasar ya menurut saya, karena sampai sering mengolok-ngolok lah dan ngeblok semua sosial media yang dia punya. Sedangkan untuk melakukan bisnis online tersebut dia memerlukan sosial media yang dia punya. Dan solusi yang bisa saya berikan adalah, menurut saya narasumber saya harus tetap sabar dan tegar dalam menjalankan bisnisnya, dan lebih mengambil langkah lebih awal atau lebih depan daripada pesaingnya tersebut dalam menyambut pelanggan. Dan dalam melayani pelanggan atau customer, menurut saya harus dengan ramah tamah dan bisa dikatakan dengan hati terbuka demi kesenangan para pelanggan atau customer ya. Mungkin itu saja dari saya. Selebihnya kurang maaf ya apabila ada tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.